Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami dalam seminggu ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu yang nyata atas kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kau berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang mau beribadah pagi hari ini. Kau berkati mereka yang bekerja, Kau berkati usaha pekerjaannya, yang sekolah Kau berkati sekolahnya, masa depan yang gilang gemilang ada pada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau berkati yang berbeban berat, Kau beri kelegaan, yang mengalami jalan buntu Kau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan gembala senior kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Juga gembala Karayon kami Bapak Budi Sastra beserta gembala GBI Menteng juga wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati mereka, biar unity-Mu ada pada mereka Tuhan. Bawa mereka ke gunung kudus-Mu Tuhan, sehingga kemanapun kaki mereka melangkah melayani Kau banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami bagi bangsa ini. Kami mau perkatakan shalom dari Sabang sampai Merauke. Biar damai sejahtera-Mu melawat bangsa ini Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Hikmat-Mu nyata atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan bersama-sama amin. Haleluya, shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersukacita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat peristiwa yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, kami bersukacita Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat peristiwa yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Tuhan lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan.
Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pembacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita.
Apakah masih ingat peristiwa pencurian Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau segalanya bagi kami. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari hatiku, ku mau berkata, Kami panggil Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat Mari kita bersama-sama panggil Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Oh, selamanya
sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Sungguh dari hati kami yang terdalam, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. sungguh Kau Tuhan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah, Kami mau berseru Tuhan selamanya. selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Kaulah segalanya. Selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Mari kita sembah Dia. Segalanya. Haleluya. Kami sembah Kami sembah Yesus Tuhan. Kami tinggikan Yesus. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami
memuji Engkau Tuhan. Kami puji Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah yang kami sembah, hanya Yesus. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Jamah setiap kami dalam hadirat-Mu. Yesus, haleluya. Sungguh bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh bagi Kau pujian Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu datang, walaupun dari rumah masing-masing, tapi dengan kehausan memohon mana surgawi, roti kehidupan. Sebab kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah kami, memberi kami inspirasi, kelegaan, kelepasan, dan jalan keluar. Terima kasih, kami tahu firman-Mu menjanjikan, Kau berfirman dan menyembuhkan kami. Di dalam firman-Mu ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan, kelegaan. Terima kasih Tuhan, tubuh jiwa kami dalam pengaruh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memasuki semester kedua tahun 2020. Tanpa terasa, 6 bulan. Kebanyakan dari waktu ini mungkin dalam lockdown dan banyak sekali aktivitas, banyak sekali kegiatan yang tidak bisa kita lakukan.
banyak kesempatan-kesempatan pekerjaan, bisnis yang hilang, banyak orang yang tidak lagi bekerja. Di pertengahan tahun seperti ini kelihatannya justru banyak orang dalam titik terendah dalam kehidupannya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, di memasuki pertengahan kedua, memasuki semester kedua, di pertengahan tahun ini kita perlu firman, perlu tuntunan, perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan berikan satu judul kepada kita semua, mimpi, nyali, dan recovery. Semua yang dibutuhkan orang untuk melalui masa pandemi. Jadi ada 3 hal. Mimpi, kita harus punya mimpi bahwa segala sesuatu ini akan menjadi jauh lebih baik. Bahkan lebih baik dari sebelum terjadi pandemi. Dan yang kedua yang dibutuhkan orang adalah nyali. Nyali itu adalah keberanian untuk bertindak, tidak takut, tidak mundur, tapi terus maju. Dan yang ketiga yang banyak dilupakan dan mungkin jarang dibagikan adalah orang-orang benar, anak-anak Tuhan harus punya kemampuan recovery, pulih ketika jatuh, ketika tergeletak, ketika mengalami kegagalan, mengalami masalah, harus bisa bangkit kembali, harus bisa berdiri kembali, harus bisa bergerak kembali. Karena setiap orang yang menuju puncak pasti ada momen-momen, ada saat-saat di mana dia mungkin ada lubang sehingga jatuh, tapi dia tidak bisa berhenti, dia harus naik kembali. Poin yang pertama adalah mimpi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkata mimpi dalam firman Tuhan, pasti orang akan teringat kepada Yusuf. Dan saat ini saya juga akan undang kita baca dari satu ayat di Kejadian 37 ayat 5, dikatakan demikian. Pada suatu hari, pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena dia punya mimpi yang melambangkan bahwa saudara-saudaranya harus tunduk sujud kepada dia. Dia menggambarkan ada berkas-berkas gandum, tapi berkasnya Yusuf ada di tengah dan tegak, tapi berkas-berkas yang lain itu mengelilingi dan sujud menyembah. Ya tentu saja kita tahu akhir ceritanya di mana ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, Yusuf sudah menjadi mangku bumi di Mesir, mereka harus sujud menyembah kepada Yusuf yang menjadi mangku bumi di sana. Bapak Ibu sekalian, suatu mimpi, apalagi mimpi yang menggambarkan kebaikan untuk diri kita, itu banyak yang gak suka. Banyak orang yang iri, banyak orang yang tidak suka saja. Bapak Ibu sekalian, lawan dari mimpi pertama adalah ketidaksukaan orang-orang, tidak suka orang-orang di sekeliling kita. Kecemburuan, keirian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau punya mimpi, punya harapan yang positif, yang baik, Bapak Ibu sekalian harus siap menghadapi itu. Dan suatu mimpi itu harus mimpi yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. We have a great God. So dream big. Big God, great dream. Big dream. Harus berani punya mimpi yang besar, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan kita besar. Dan Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Yang bisa menghalangi kita untuk mencapai dan menerima banyak hal yang baik dari Tuhan, itu adalah ketidakmampuan kita untuk percaya, untuk berani menerima semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang sudah pensiun, walaupun usianya sudah tua, kita tidak boleh pensiun. Karena kalau kita pensiun, maka banyak orang tidak ada gairah hidup. Tidak ada keinginan untuk maju, tidak ada keinginan untuk bergerak. Dan kerja, berkarya itu bukan kutuk. Banyak orang salah bahwa
Impian dalam hidup dia kalau dia bisa berlibur. Bapak Ibu, kalau engkau berlibur, seenak-enaknya engkau berlibur sebulan, mungkin kau masih bisa nikmati 2 bulan, 3 bulan, kau akan bosan dan rasanya tidak ada keindahan sedikit pun dalam hidup kita. Berkarya itu adalah berkat. Ya. Yang kutuk ketika Adam jatuh dalam dosa adalah berkarya tanpa hasil. Atau berkarya, bekerja keras tapi hasilnya sedikit, itu kutuk. Tapi berkarya, bekerja itu adalah berkat. Seseorang yang masih bisa bekerja itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan juga bekerja. Dia menciptakan, dia memelihara kita, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Itu adalah karya dan Tuhan tidak diam. Tuhan berkaya. Haleluya. Dan begitulah cara Tuhan. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 13, dikatakan demikian, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi cara Tuhan bekerja itu, kalau Tuhan mau menolong Yakub dan keturunannya, dia kasih mimpi. Ya, saya tidak tahu, mungkin kakak-kakaknya diberikan mimpi juga tapi tidak mau melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin kakak-kakaknya tidak berani menceritakan kepada orang lain kalau mendapatkan visi atau mimpi. Hanya Yusuf yang berani. Karena apa? Dengan memberikan mimpi kepada Yusuf, Yusuf mempertahankan dirinya suci ketika dia di tempat Potifar. Dia mempertahankan dia produktif ketika dia di penjara. Kenapa? Karena dia belum mengalami mimpi yang dia lihat pada waktu dia kecil. Mimpi itu yang membakar dia untuk terus maju. Sehingga ketika suatu saat kesempatan diberikan untuk dia membantu Firaun, setelah dia memprediksikan, menafsirkan arti mimpi, ada masa kelimpahan 7 tahun dan masa kesusahan 7 tahun. Dia diangkat menjadi mangku bumi dan kita tahu akhir ceritanya dia memelihara. Ya. Ketika saudara-saudaranya, ketika Yakub sudah mati, saudara-saudaranya takut kepada Yusuf, dia bilang, Tuhan sudah rancangkan ini semua. Engkau merancangkan yang buruk kepadaku, tapi sebetulnya ini sudah direncanakan Tuhan supaya bisa memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu orang Israel. Bapak Ibu sekalian, mimpi itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yusuf. Ya, seperti Filipi 2 ayat 13 tadi, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, maksud Tuhan, kerelaan Tuhan, rencana Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin di antara kita semua di sini Tuhan berikan suatu keinginan, cita-cita, harapan, mimpi yang ingin dilakukan. Saat ini maupun nanti setelah selesai masa lockdown. Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Tuhan mau menghidupkan dalam diri kita keinginan untuk berkarya, keinginan untuk maju, keinginan untuk melakukan sesuatu. Ya, beberapa dari saudara kita sudah menyaksikan bagaimana dia digerakkan Tuhan, dapat inspirasi untuk membuka bisnis online, melakukan ini dan itu, dan senang sekali melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, itu salah satu bentuk mimpi yang mungkin kecil menurut orang lain, tapi berarti bagi kita. Mimpi itu kecil bagi orang lain, tapi belum tentu kecil di mata Tuhan. Karena Tuhan kita besar, yang kecil itu menjadi besar. Ada kesaksian dari seorang saudari kita yang dia hanya coba-coba saja karena kesulitan di dalam masa pandemik ini. Tapi ternyata dibuat menjadi bisnis yang besar sekali. Ya. Begitu cara Tuhan. Ketika kita coba yang kecil itu menurut orang lain, tapi kita lakukan dengan pertolongan Tuhan, dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan hal yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ingat. Ya, ketika kita punya suatu mimpi, jangan mudah mundur ketika kita mengalami kesulitan. Oh, kita sangat kagum dengan Yusuf. Saya bayangkan kalau kita mengalami seperti Yusuf, begitu bersemangat, punya mimpi yang luar biasa. 2 kali dapat mimpi bahwa dia akan menjadi raja yang disembah oleh bahkan keluarganya. Dia justru dibuang. Jadi budak ke Mesir. Setelah dibuang ke Mesir, dia dijadikan oleh Potifar
kepala pelayan di sana kemudian difitnah. Masukkan ke dalam penjara, tidak tahu kapan keluar. Bapak Ibu sekalian, orang kalau mengalami pukulan-pukulan seperti ini saya kira sudah jadi tergeletak ya. Tidak bisa menikmati. Tapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan, sekalipun dia menjadi budak di tempat Potifar, dia enjoy. Bahkan dia enjoy demikian rupa sehingga tuannya itu nggak usah kerja lagi karena dia menikmati seluruh pekerjaan yang dipercayakan dan bahkan apa yang dikerjakan semuanya berhasil. Ya. Kekayaan Potifar semakin besar kalau setelah dikelola oleh Yusuf. Di penjara pun demikian. Kepala penjaranya menjadi enak sekali karena semuanya menjadi tertib dan teratur. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena Yusuf menikmati setiap saat ketika dia menuju puncak gunung. Saya dapat satu perkataan dari Tuhan. Happiness is not at the very top, but happiness is at every stop. Ya. Jadi kebahagiaan itu bukan ketika saat sampai di puncak gunung, tapi juga di setiap perhentian-perhentian yang kita dapatkan ketika kita mendaki ke puncak gunung. Amin. Bahkan anak-anak kecil saya sudah tahu ya. Dari lagunya Bukasur ya kalau nggak salah ya. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja. Banyak pohon cemara. Ya. Kalau kita sedang mendaki mimpi kita, lihat kiri kanan nikmati. Seperti Yusuf, seperti Daud. Sebelum dia sampai ke puncak. Kalau engkau hanya bahagia ketika engkau sampai di puncak mimpimu, engkau akan sedih sekali. Karena biasanya ketika kita mendaki ke puncak gunung, kita hanya berhenti sebentar saja ngelihat sebentar, habis itu turun lagi. Sementara kita naik berjam-jam naik ke atas. Kita hanya menikmati di puncak sebentar saja. Aduh, rugi sekali. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya yang ketika dia sudah kaya, dia puas, dia bilang, aku akan tidur nyenyak karena kekayaanku sudah banyak sekali, lumbung-lumbungnya penuh. Lalu Tuhan Yesus katakan, kalau engkau malam ini sudah dipanggil, ya siapa yang akan menikmati semua itu? Bapak Ibu sekalian, ketika kita belum sampai di puncak pun, kita harus happy, menikmati saat-saat itu. Yusuf menikmati saat-saat dia di penjara. Dia menikmati saat-saat dia menjadi kepala budak di tempat Potifar. Sehingga ketika dia menjadi panglima mangku bumi di Mesir. Kenikmatannya bukan ketika dia sampai di puncak, tapi setiap saat. Haleluya. Firman Tuhan katakan di Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Ya, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, jadi saya bertanya, mana duluan? Bergembira dulu atau menerima dulu? Ya. Firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembira dulu, baru mendapatkan apa yang diinginkan. Baru menerima apa yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, jangan kita bermuka murung, ketika kita bersusah payah, kita menghadapi tantangan dan kesulitan, harus mungkin Bapak Ibu kerja, harus lembur, ya. Tapi Bapak Ibu sedih sekali tidak menikmati, mengharapkan nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi direksi, sudah memiliki semua gaji yang tinggi dan besar baru bisa happy. Rugi Bapak Ibu. Engkau nikmati, bahkan ketika kita mengalami saat-saat yang susah, saat-saat mendaki, saat-saat mungkin tergelincir di sisi gunung sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Happiness is at every stop, not only at the very top. Haleluya. Berikut adalah yang dibutuhkan adalah nyali. Bapak Ibu, ketika kita punya mimpi, kita perlu nyali untuk keberanian. Saya bayangkan apabila Yusuf sudah kehilangan nyali ketika suatu saat akhirnya dia menanti sekian lama dipanggil oleh Firaun untuk menafsirkan mimpi. Mungkin kalau dia tidak ada nyali, dia mungkin tidak akan punya keberanian untuk menghadap Firaun. Bapak Ibu sekalian. Musa butuh 40 tahun dan ketika 40 tahun Tuhan panggil dia, ketika Tuhan menampakkan diri melalui semak-semak yang menyala. Dia kelihatan sekali sudah kalah
Karena dia bilang kirim saja Harun, kirim saja orang lain, jangan saya tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu sekalian, perlu keberanian. Ya. Tentu saja kita kalau bicara soal keberanian itu kita ingat kepada Daud ketika melawan Goliat. Bapak Ibu sekalian, Saul waktu saat itu ada di situ dan Saul dikatakan dia sepundak lebih tinggi ya, daripada seluruh orang Israel. Artinya secara badan dia besar, ganteng, gagah, tapi di hadapan Goliat dia takut. Ya, tidak ada nyali. Dikatakan orang Israel gemetar ketika Goliat menantang. Ayo siapa ada di antara kalian yang maju. Kalau kau bisa kalahkan aku, kami semua mundur. Kalau kau yang kalah, kalian semua di bawah kami. Bapak Ibu sekalian, semuanya gemetar. Hanya Daud ini orang kampung yang bisa menggembalakan kambing dan domba beberapa ekor ini datang. Lalu dia berkata begini, apakah yang kau lakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Bapak Ibu sekalian, dia ketika orang-orang gemetar, dia malah berani katakan, siapa dia? Ya, apa yang diberikan kepada orang yang berani melawan orang seperti ini? Artinya dia sendiri ya. Sampai dia akhirnya tentu saja kita tahu ceritanya dia menghadapi Goliat dengan beberapa batu yang diambil dari kali. Bapak Ibu sekalian, bedanya nyali dengan takut atau grogi. Nyali itu adalah keberanian pada keadaan-keadaan yang tidak ada kepastian. Ya, kalau segala sesuatu sudah pasti, semua orang berani. Dijamin begini semuanya, wah semua orang berani. Tapi kalau tidak ada kepastian, ya, istilahnya melakukan bisnis, wah, bisa rugi, bisa untung. Tapi berani melangkah itu nyali. Tapi kalau kemungkinan berhasilnya sedikit, kemungkinan rugi, mundur, itu tidak ada nyali. Ya, terlepas daripada pilihan dalam bisnis atau kesempatan yang diberikan. Saya mau katakan nyali itu adalah keberanian yang diberikan Tuhan dalam situasi yang menurut anggapan orang lain tidak ada kepastian. Berani. Ya. Itulah nyali. Bapak Ibu sekalian, ketika saat-saat seperti ini, orang pada takut semua. Orang sudah tidak ada, takut untuk hidup, takut untuk bermimpi, takut untuk maju, takut untuk melihat segala sesuatu bisa kembali seperti dulu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah kehilangan itu, tidak ada harapan lagi untuk kita. Yang kita butuhkan saat ini adalah nyali, berani bersama Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena Allah kita yang akan bekerja menginjak-injak musuh kita. Haleluya. Itulah nyali Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting saya akan bahas ini adalah recovery. Ya, kemampuan untuk bangkit, kebangkitan untuk memulihkan diri lagi ketika kita mengalami kegagalan. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, the mark of the leader, mark of the great people, orang-orang yang hebat itu punya tanda bahwa sekalipun dia jatuh, dia bangkit kembali. Orang yang mungkin pintar, mungkin orang yang punya bakat luar biasa, banyak sekali yang tidak pernah sampai ke garis finish. Kenapa? Karena di tengah jalan dia rontok dan dia tidak bangkit lagi. Tapi banyak orang yang mungkin talentanya tidak terlalu besar, tapi dia sampai di puncak karena dia punya kemampuan yang banyak orang tidak tahu. Kemampuan untuk bangkit kembali ketika kita menghadapi kesusahan, mengalami kegagalan, mengalami persoalan. Saat-saat ini mungkin banyak kita yang mengalami kesalahan, kegagalan. Mungkin kebangkrutan karena situasi yang terjadi ini menimpa seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita percaya bersama Tuhan kita akan melalui ini, bahkan akan mengalami hal-hal yang jauh lebih baik lagi bersama Tuhan. Amin. Dan kita tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Ya.
Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan mendatangkan kecelakaan. Haleluya. Sebab itu kita harus mengizinkan diri kita sendiri dengan pertolongan Tuhan tentu saja untuk bangkit kembali. Ya, kita tahu dalam firman Tuhan orang-orang yang hebat selalu juga punya persoalan. Kita tahu Elia yang luar biasa mengalahkan nabi-nabi Baal. Suatu hari istri dari Ahab, Isabel, mengultimatum akan membunuh dia. Dan dia ketakutan sekali rasanya mau mati saja. Yunus sama juga. Kita tahu setelah dia pergi ke Niniwe. Bukannya Tuhan menghukum bangsa Niniwe, tapi orang mereka itu semua bertobat dan dia merasa gagal sebagai seorang nabi. Daud ketika dia lari dari Saul, dia mungkin masih bisa bertahan. Tapi suatu hari di Ziklag, ketika dia pergi dan kembali lagi, ternyata anak istrinya, semua hartanya, keluarganya, anak istri dari orang-orang yang mengikuti dia semua dibawa orang-orang Amalek. Dan dia rasanya mau mati saja karena juga orang-orang mau melempari dengan batu. Ya, kita baca ayat itu ya, ayat yang sangat luar biasa. Ini tanda atau mark daripada seseorang yang hebat dan besar. Yaitu ketika dia terdesak, dia mau bangkit lagi. Dari 1 Samuel 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau terjepit hari-hari ini, kita bisa belajar dari Daud. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Bukan hanya mereka, Daud juga anak istrinya dibawa. Tapi orang biasanya mencari pelampiasan untuk dijadikan kambing hitam. Tetapi dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu kita tahu akhir dari cerita. Dia kejar, dia buru itu orang Amalek, dia habisi semua, dia ambil semuanya. Bahkan dia mendapat jarahan yang lebih besar. Bapak sekalian, tidak lama kemudian dia diangkat menjadi raja. Bayangkan ketika di saat-saat kritis seperti itu dia justru down, menyerah dan kalah. Bayangkan ketika Musa setelah 40 tahun di pembuangan, dia tidak bisa mau bangkit lagi. Dia udah habis, sudah Harun saja. Maka kita tidak tahu lagi nama Musa. Bayangkan ketika Elia dan Yunus tidak mau bangkit kembali ketika mereka merasa berada di titik terendah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, recovery, kemampuan untuk dipulihkan, kemampuan untuk memulihkan diri, itu esensi dan penting sekali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau maju, apapun yang kau alami, engkau harus bisa bangkit kembali. Kalau kita punya mimpi, untuk jangka pendek kita cukup dengan nyali, berani, hantam sini, hantam sana, dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi ada satu titik di mana kita akan menemui masa-masa terendah dalam kehidupan kita. Dan saat-saat itu kita sangat rawan sekali. Kalau kita tidak bangkit dengan pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa lagi maju naik ke atas menuju puncak gunung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cerita Elia, kita cerita Yunus, kita lihat Daud di Ziklag, dia mendekatkan kepada Tuhan. Mereka mengatakan kalau Daud menguatkan dirinya, Elia bertemu dengan malaikat dan dia akhirnya pergi ke gunung Horeb. Bapak Ibu sekalian, kekuatan kita ada pada Tuhan Yesus. Ketika engkau down, ketika saya dan Bapak Ibu sekalian merasa down, paling terasa terendah, kita punya gunung batu, kita punya menara perlindungan, kita punya tanduk kemenangan yang kita bisa datang setiap saat. Dan kita mendapatkan kekuatan untuk dipulihkan kembali, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, engkau punya mimpi yang tertunda mungkin dengan pandemi yang sudah berapa bulan ini. Mungkin nyalimu dulu pertama kali berapi-api, menyala-nyala. Tapi nyalimu kendor juga karena mengalami situasi yang berlama-lama dari pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita mengalami beberapa masalah, firman Tuhan katakan sekalipun 7 kali kita orang benar jatuh, namun
kita bangun kembali. Tapi kalau orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita harus berharap kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 16. Kita 7 kali jatuh, namun kita harus bangun kembali. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Yang kita butuhkan iman, percaya bahwa sekalipun kegagalan dan kesulitan yang saya hadapi ini, saya akan melihat terang sinar Tuhan. Tangan Tuhan yang terjulur dan kita cukup menjamah dan izinkan genggam tangannya menarik kita naik ke atas untuk bangkit kembali. Bangkit kembali dan siap untuk maju kembali. Mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang takut, jangan ada yang gentar. Engkau disayang Tuhan Yesus. Engkau dipelihara, dibela Tuhan Yesus. Tuhan bukannya membiarkan kita melalui ini semua. Tapi Tuhan mau membuat kita kuat, semakin kuat. Belajar untuk mengalami situasi ini dengan bersandar bergandengan kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap hidup kita. Pegang janji Tuhan. Haleluya. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Pegang itu. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu pertama dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita ingat perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan sendiri ingatkan. Ya, Tuhan bersama murid-muridnya memulai perjamuan ini sebelum dia harus mengorbankan dirinya di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus ini adalah suatu sakramen yang indah sekali, yang luar biasa. Sebab itu kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Kita harus memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Apabila hari-hari ini ada dosa yang belum engkau akui di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Apabila ada dendam, kebencian kepada orang lain, kau harus lepaskan pengampunan. Haleluya. Tuhan, kami mau datang dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Biarlah darah-Mu yang menguduskan kami dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan sukacita. Karena kami diampuni oleh Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kau boleh angkat roti yang kau sudah siapkan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Ucapkan sesuatu, katakan terima kasih Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih, haleluya, haleluya.
Kau sungguh baik Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ampuni dosa kami. Engkau berikan kami keluarga, saudara, sahabat, gereja. Engkau berikan pekerjaan, Engkau berikan usaha, banyak hal kebaikan yang Engkau berikan Tuhan. Semua karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin Tuhan memelihara hidup kita. Iman kita, percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan. Bapak Ibu mungkin sudah rindu ingin memberikan persembahan persepuluhan. Rindu untuk memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sangat suka kalau kita memberi dengan senang dan percaya. Bapa di surga, kau lihat anak-anakmu, pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan persepuluhan maupun persembahan untuk kerajaan-Mu. Berkati anak-anakmu berkali lipat ganda Tuhan dengan pekerjaan dan bisnis. Berkati studi anak-anak, berkati rumah tangga demi rumah tangga. Adakan berikan kerukunan dan sukacita yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah menikmati ibadah berjumpa dengan Tuhan. Saatnya kita berpisah. Sebelum kita berpisah, angkat kedua tanganmu. Kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Jangan kau pernah lupakan kau disayang Tuhan Yesus. Engkau dibela Tuhan Yesus. Engkau dipelihara Tuhan Yesus. Engkau diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab kemurahan Bapa, kasih Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini. Sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa